Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling luar biasa yang menganugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman terbawa oleh kita sampai kita meninggalkan dunia yang panah ini. Salawat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pendapat para ulama mengatakan sabar itu minimal dibagi menjadi 3 hal. Kita harus bersabar itu atas 3 hal. Di mana para ulama menyimpulkan lengkap dengan kisah-kisah yang Allah turunkan, yang harus kita contoh daripada Nabi yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Yang pertama kata para ulama, sabar itu adalah indal musibah. Ketika ditimpa ke musibah, maka kita harus bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir bi bala'i walam yashkur ala na'mai fal yakhruj minad dunya wal yatlub rabban siwai. Orang yang tidak ridha dengan keputusan Allah, tidak bersabar ketika diuji oleh Allah, dan tidak bersyukur ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, maka Allah mengatakan, keluarlah dari bumi ini, carilah Tuhan selain aku. Artinya Allah begitu benci dengan orang yang tidak disabar ketika diberi uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana yang kesabaran ini dicontohkan oleh baginda Nabi Ayub alaihi salam. Beliau adalah nabi yang pernah diuji oleh Allah dengan beberapa ujian yang begitu dahsyat. Beliau kehilangan putranya dalam 1 hari, meninggal semua. Para ulama mengatakan ada 16 putra beliau dan mengatakan 18 itu meninggal dalam 1 hari. Setelah itu keesokan harinya beliau adalah seorang raja yang tiba-tiba dilengserkan. Hancur seluruh singgasana dan kerajaannya. Setelah itu Allah berikan penyakit. Allah berikan wabah kepada Nabi Ayub alaihi salam yang diderita oleh sendiri. Dan begitu dahsyatnya, kalau kita berbicara, tidak ada penyakit yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi ini melebihi penyakit yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Ini adalah contoh yang harus kita teladani dari sosok Nabi Ayub alaihi salam. Ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak meninggal, kerajaan pun hilang, penyakit datang, maka beliau terus dan terus makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh yang terbaik dalam sosok Nabiullah Ayub alaihi salam. Yang kedua, sabar itu kata para ulama dalam meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dalam Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pernah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu ibu dan bapak punten Nabi Yusuf alaihissalam itu, beliau ketika kecil ya, kena makar oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai dimasukkan ke dalam sumur dan hampir dibunuh pada saat itu. Dan mereka membuat makar berbohong kepada ayahnya. Lantas Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu beliau diperjualbelikan. Beliau datang ke Mesir dan pada saat itu Masya Allah luar biasa, menjadi orang dagangan, salah barang. Dan ternyata beliau diurus pada saat itu dan dibeli oleh Al-Aziz. Kemudian tinggallah di sebuah tempat yang begitu luar biasa. Namun dibalik makin dewasa Nabi Yusuf alaihissalam, makin tampak gantengnya, makin tapak cakepnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya istri daripada Al-Aziz itu pun tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Gak kebayang oleh kita bagaimana kondisi Nabi Yusuf alaihissalam ketika mereka berdua berada dalam satu ruangan. Dan perempuan ini bukan perempuan yang biasa. Penampilannya begitu cantik, menawan. Nabi Yusuf pun tertarik kepadanya. Sehingga Quran mengatakan, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Nabi Yusuf tertarik kepadanya. Dan perempuan itu pun tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam.
Laula arra burhana rabbih, sekiranya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, maka beliau pun pasti sudah terjebak untuk melakukan maksiat pada saat itu. Ini artinya ketika bersabar itu Masya Allah luar biasa. Sabar itu bukan hanya ketika ujian, tapi bersabar meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada saat itu? Lihat, Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan satu perempuan, satu negara pada satu heboh dengan gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka bikin makar ingin berhubungan badan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf alaihissalam memilih qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ini pilihan yang berat. Nabi Yusuf alaihissalam rela lebih baik masuk ke dalam penjara ketimbang harus melayani perempuan-perempuan yang menginginkan dirinya. Artinya kesabaran itu bukan hanya dalam musibah, tapi ternyata kita harus sabar dalam rangka meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan sabar itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita butuh bersabar. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pada saat itu beliau dalam kisah Quran, qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, beliau diceritakan beliau itu sudah tua, istrinya pun dibalik cantiknya Syarah pada saat itu, namun ternyata memiliki kekurangan. Beliau tidak memiliki putra pada saat itu. Ada yang mengatakan 120 tahun beliau usianya masih belum punya anak. Bayangkan oleh kita seorang nabi yang menginginkan anak. Tapi Masya Allah luar biasa, beliau pada saat itu akhirnya menikah dengan perempuan yang lebih muda bernama Hajar pada saat itu, dan dikaruniakanlah seorang anak bernama Ismail alaihi salam. Ternyata apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihi salam itu dan bapak pun, dan beliau adalah orang kaya. Beliau adalah orang kaya. Kalau Allah pernah, Nabi Ibrahim alaihi salam itu membuktikan kekayaan beliau ini pernah berkurban. Dalam 1 tahun itu beliau berkurban dengan 1000 unta. Kebayang orang kita, berarti kekayaan beliau berapa tuh ya? Berapa triliun ya, Masya Allah luar biasa. 1000 unta. Unta itu beda dengan sapi, harganya jauh lebih mahal. Tapi ternyata beliau pernah membuktikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Ketika tahun kedua, Allah tidak meminta kurbannya dengan unta. Karena kalau bagi Ibrahim, unta itu terlalu mudah. Karena beliau adalah orang kaya. Maka Allah minta sesuatu yang paling memberatkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu anak yang paling dicintainya. Dan anak itu usianya persis lagi lucu-lucunya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu tumbuh dewasa, makin gede, kemudian dia bisa mengikuti ayahnya, kemudian bisa memanggil nama ayahnya, mengikuti perjalanan ayahnya. Masya Allah luar biasa. Disitulah beliau bermimpi, di mana mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwasannya beliau harus menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. 3 malam berturut-turut perintah itu sudah yakin bahwasannya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas beliau berbisik kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi terus-menerus, ini adalah perintah dari Allah, aku harus menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Seorang anak yang dididik dengan seorang nabi yang begitu luar biasa, mengenalkan dirinya dengan Tuhannya. Dengan jelasnya beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan menemukan aku. Engkau akan menjumpai aku adalah orang yang sabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di dalam Al-Quran ternyata kesabaran itu sekali lagi bukan hanya sabar ketika ditimpa musibah, tapi bersabarlah ketika kita meninggalkan larangan Allah, dan bersabarlah ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga kisah yang tadi, lihat apakah Allah membiarkan mereka ketika mereka bersabar. Maka Ibnu Sina ini beliau adalah seorang pakar dokter modern ya. Kitabnya begitu luar biasa, menjadi rujukan bagi dokter-dokter hingga sekarang. Ibnu Sina mengatakan, kepanikan adalah setengah dari penyakit. Kepanikan dan ketakutan adalah setengah dari penyakit. Dan ketenangan adalah setengah daripada obat. Dan ketika seseorang bersabar atas musibah, maka sesungguhnya sebentar lagi dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat apa yang Allah janjikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam ketika beliau ditimpa musibah tak terhenti-hentinya.
terus menerus, anaknya meninggal, raja kerajaannya pun hancur, kemudian penyakit datang kepadanya, beliau diasingkan oleh orang, jatuh miskin pada saat itu, sampai pada titik nol bahasa kita, istrinya pernah menjual rambut untuk nafkah suaminya harus makan, bahkan merela untuk memotong rambutnya yang panjang pada saat itu. Kisah begitu mengerikan, tapi Masya Allah setelah itu, apakah Allah membiarkan? Ketika mereka bersabar, Allah mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, urqud birijik hadza mughtasalun baridu wa syarab. Hai Ayub, pukulkan kakimu ke bumi, lantas keluar air pada saat itu, dan beliau minum dan mandi dengan air itu, maka seluruh penyakit beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan badan yang jauh lebih sehat. Allah karuniakan kepada Nabi Ayub alaihissalam putra-putra yang jauh lebih banyak, dan Allah anugerahkan kepadanya setelah beliau bersabar kerajaan yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Ini jaminan bagi orang yang bersabar di dunia ini. Yang kedua, lihat kita bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang hamba yang hina pada saat itu, diperjualbelikan di pinggir jalan. Tapi setelah beliau bersabar atas perintah Allah, atas larangan Allah, beliau tidak mau tergoda dengan ajakan-ajakan perempuan-perempuan yang pada saat itu. Sehingga Allah anugerahkan kepadanya satu kedudukan yang begitu istimewa di kota Mesir. Mesir pada saat itu merupakan negeri yang luar biasa, negeri yang sudah maju, dan beliau mengatakan qala ja'alni ala khazainil ardh, jadikan aku sebagai bendahara negara. Beliau menjadi pejabat pada saat itu di kota Mesir dan mampu menuntaskan permasalahan kota Mesir pada saat itu. Hingga saat itu, kenapa Bani Israel, ya kalau kita berbicara tentang Bani Israel, hijrah yang tadinya dari kota Palestina sampai masuk ke kota Mesir, itu ada berkat daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Yang tadinya orang hina, tapi menjadi dapatkan kemuliaan, itu adalah berkat kesabaran. Yang ketiga, apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau hingga saat ini adalah orang yang paling luar biasa, yang setiap syariatnya diikuti oleh kita. Itu adalah bukti bahwasanya beliau adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini, ibu dan bapak, kalau sholat harus menghadap kepada Ka'bah, bangunan yang pernah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan bersama dengan anaknya bernama Ismail alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, mendirikan bangunan Ka'bah, lantas mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bangunan itu, meskipun bentuknya terbikin dari batu, disusun dari batu-batu, berbentuk persegi, tapi Masya Allah luar biasa. Tempat itulah yang harus menjadi titik kita melaksanakan ibadah seluruh dunia menghadap kepadanya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Allah berikan selanjutnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabi yang wajib kita ketahui, Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Rasul, Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu yang wajib. Tapi ternyata di antara susunan para Nabi itu 17 Nabi, mulai dari Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf sampai dengan baginda Rasulullah SAW, itu semuanya adalah turunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya kalau bagi kita seorang ayah, bagi kita seorang orang tua, tidak ada kebahagiaan kecuali kita melihat anak-anak kita yang saleh dan salehah. Itulah yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Putra-putra yang hebat-hebat, yang keren-keren, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya seorang taat, mereka diangkat menjadi nabi, mereka diangkat menjadi rasul untuk menyampaikan risalah-risalah kenabian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya, lihat apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Bukan hanya turunan yang soleh, bukan hanya Ka'bah yang pada saat ini kita menjadi tempat. Siapapun, tempat apapun, tempat manapun yang disinggahi oleh Nabi Ibrahim, maka tempat itu akan menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Apa menariknya kalau menurut kita berpikir Makkah Al-Mukarramah, batu yang pasir, padang pasir yang gersang. Di dalam Quran pun Allah mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, sebuah lembah yang tak memiliki kehidupan. Jangankan manusia, binatang pun tak nampak. Jangankan binatang, tumbuhan pun tak tumbuh di tempat itu. Tapi hari ini umat Islam pasti hari ini meskipun kita tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji, cita-cita kita seakan-akan berada dalam pelupuk mata kita. Kita ingin melaksanakan ibadah di tempat yang pernah disinggahi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat itu bukan hanya tempat berkah tempatnya, tapi berkah daripada rizki yang Allah berikan kepadanya. Kita tahu di kota Mekah tidak tampak yang namanya pohon mangga, tapi mangganya ada. Tak tampak yang namanya pohon apel, tapi apelnya ada. Tak nampak yang namanya pohon jeruk, tapi jeruknya ada. Itu adalah bukti keberkahnya tempat yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.